Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Firmansyah Putra dengan NIM 22086101. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian analisis koreasional. Pengertian koreasional adalah metode penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini berupa untuk memahami bagaimana variasi nilai dalam suatu variabel berhubungan dengan variasi nilai variabel lainnya. Hasil dari penelitian korelasi menunjukkan tingkat atau eratnya hubungan variabel yang diteliti. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penelitian korelasi. Sini saya akan menjelaskan apa itu langkah-langkah dalam penelitian korelasi. Satu yaitu penentuan masalah. Penentuan masalah itu mengidentifikasi masalah yang kompleks dan perlu diketahui hubungannya dengan memastikan bahwa masalah tersebut memberikan dampak atau manfaat pada hasilnya. Variabel-variabel yang dilibatkan dipilih berdasarkan landasan pemikiran, pengalaman, atau teori yang berkembang. Selanjutnya yaitu studi kepustakaan, yaitu mencari referensi atau landasan teori yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian secara sistematis. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu menentukan metode penelitian dan objek yang akan digunakan, yang harus didasarkan pada variabel-variabel yang ditentukan agar hasilnya valid dan relevan. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini yang dibutuhkan penelitian sesuai dengan variabel yang dipilih menggunakan metode seperti tes, angket, wawancara, atau observasi. Data yang dikumpulkan harus dalam bentuk angka. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data ini menganalisis data dengan mengkorelasikan variabel satu dengan variabel lain untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai. Penelitian dapat menyesuaikan penelitiannya dengan menggunakan teknik hubungan atau prediksi atau korelasi bivariat. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini merangkum atau mengambil kesimpulan secara umum dengan deskripsi atau pembahasan hasil mengenai penemuan tersebut secara ringkas, relevan, dan runtut. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis penelitian korelasi. Di sini ada 3 bentuk, yaitu studi prediksi, studi hubungan, dan korelasi multivariat. Di sini saya akan menjelaskan apa itu studi prediksi. Studi prediksi ini berguna dalam pengambilan kesimpulan atau pemilihan individu, menguji hipotesis, menentukan validasi prediktif, serta memprediksi kejadian di masa mendatang pada variabel tertentu. Selanjutnya yaitu studi hubungan. Studi hubungan ini meneliti hubungan sepasang variabel yang berbeda dalam waktu yang sama. Juga dapat memberikan arah kepada peneliti untuk melanjutkan penelitiannya ke studi eksperimental atau komparatif. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu korelasi multivariat. Korelasi multivariat yaitu meneliti 3 variabel atau lebih dalam penelitian, mengukur serta menyelidiki tingkat hubungan yang terdapat pada variabel-variabel yang dikombinasikan. Selanjutnya yaitu macam-macam penelitian. Macam-macam penelitian yang di sini ada 6 macam, yaitu studi prediksi, studi hubungan, korelasi multivariat, korelasi bivariat. Selanjutnya yaitu registrasi dan prediksi serta regresi jamak. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu studi prediksi. Studi prediksi ini dilakukan untuk memudahkan pengambilan kesimpulan mengenai individu atau
pemilihan individu, menguji hipotesis, dan menentukan validasi prediktif serta memprediksi kejadian di masa depan. Selanjutnya yaitu studi hubungan. Studi hubungan ini meneliti hubungan antara dua variabel yang berbeda pada waktu yang sama dan memberikan arah untuk peneliti eksperimental atau komparatif lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat atau derajat hubungan antara sepasang variabel atau bivariat. Selanjutnya yaitu korelasi bivariat. Korelasi bivariat ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara dua variabel yang diukur dengan tingkat dan arah hubungan yang diungkap dalam koefisien korelasi antara min 1,00 dan plus 1,00. Selanjutnya yaitu regresi dan prediksi, yaitu meliputi korelasi antara dua variabel, di mana peneliti dapat memprediksi skor pada variabel kedua jika pada variabel kedua jika mengetahui skor pada salah satu variabel. Selanjutnya regresi jamak, yaitu di mana regresi jamak ini yang terakhir memperluas regresi dan prediksi sederhana dengan menambahkan beberapa variabel, di mana peneliti memprediksi variabel kriteria berdasarkan beberapa variabel bebas. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan penelitian korelasional. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan terlebih dahulu. Kelebihannya yaitu fleksibilitas desain. Desain peneliti dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan, memungkinkan penggunaan berbagai jenis data dan metode pengumpulan. Selanjutnya yaitu yang kedua, identifikasi hubungan. Identifikasi hubungan ini memungkinkan penemuan dan pengukuran hubungan antara dua atau lebih variabel yang berguna dalam memahami fenomena kompleks. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu efisiensi. Efisiensi ini adalah penelitian ini bisa dilakukan dengan efisien serta menghemat waktu serta biaya. Selanjutnya yaitu memanfaatkan data sekunder. Memanfaatkan data sekunder dapat menggunakan data yang telah dikumpulkan sebelumnya dikarenakan untuk menghemat waktu dan biaya. Terus selanjutnya yaitu relevasi di dunia nyata. Umumnya fokus pada variabel-variabel yang mempunyai konvensi variabel yang konsekuensinya praktis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tidak memerlukan manipulasi variabel. Di sini kita tidak memerlukan manipulasi variabel, yaitu untuk mampu menyelidiki hubungan dua variabel atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, mampu memberikan informasi mengenai tingkat kekuatan hubungan antar variabel yang diteliti, memungkinkan untuk memberikan prediksi tanpa menggunakan sampel besar. Selanjutnya, memungkinkan untuk menyelidiki variabel-variabel dengan intensif atau mendalam. Penelitian korelasi memungkinkan untuk menyelidiki beberapa variabel yang diselidiki secara intensif, dan penelitian ini bisa melakukan analisis prediksi tanpa membutuhkan sampel yang besar. Selanjutnya, setelah kelebihan, di sini ada kekurangan penelitian korelasional, yaitu 1. Tidak menentukan sebab akibat. 2. Risiko kesalahan interpretasi. 3. Keterbatasan data sekunder. 4. Rentan terhadap bias dan variabel pengganggu. Sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tidak menentukan sebab akibat. Tidak menentukan sebab akibat itu hubungan sebab akibat antar variabel. 2. Risiko kesalahan interpretasi. Risiko kesalahan interpretasi yaitu hasilnya hanya mengidentifikasikan sesuatu sejalan dengan sesuatu, tidak harus menunjukkan saling hubungan yang bersifat kausal. Selanjutnya yaitu keterbatasan data sekunder,
Yang ini dimana rentan terhadap bias dan variabel pengganggu. Terus keterbatasan data sekunder yaitu rentan terhadap bias dan variabel, dan yang terakhir yaitu rentan terhadap bias dan variabel pengganggu. Yaitu karena kurang tertibnya apabila dibandingkan dengan tipe penelitian eksperimen untuk menentukan pengaruh. Selanjutnya di sini saya telah mencari contoh judul penelitian, yaitu contoh penelitian korelasi. Satu yaitu hubungan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan syuting pada pemain futsal ekstrakurikuler SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Selanjutnya berikutnya yaitu yang kedua, hubungan kecepatan dan kelincahan terhadap hasil dribbling bola futsal. Dan yang terakhir yaitu koordinasi power otot tungkai dan koordinasi mata kaki terhadap hasil syuting dalam permainan futsal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, berawal saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.